Oke. Nggak bisa, maka dari itu bikin sendiri dari nol. Jangan sampai beli. Yakin kalian bisa? Yakin kalian bisa? Yakin nggak? Yakin nggak? Yakin nggak? Ini dikembalikan. Harus yakin. Enggak, power kita harus tepat. Harus tepat. Kita sebagai YouTube. Ini dikembalikan. Barangkali teman-teman juga nggak nol banget. Perhatian, jangan lupa tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Berarti Adi itu sarannya jelek enggak? Cuma Betul, nanti betul. bisa menyaring sendiri saran siapa yang mau dicoba. Belum tentu juga nanti. Tapi di sini dong, di sini dong, di sini dong, maju dong, belum maju. Mas Amar, mohon di tengah biar tidak ada pertumpahan darah soalnya. Sesuai. Banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, balik ke pendapatnya Adi Kadabra, bukan pendapatnya jelek, tapi saya punya pendapat sendiri. Kalau memang harus mengikuti tren yang sekarang, itu mungkin bisa dilakukan oleh Adi Kadabra ketika trennya adalah horor sedang naik atau pesulap sedang naik. Betul. Tapi untuk teman kita yang bertanya mainan akan collab dengan seorang yang pesulap merah, itu nggak akan connect menurutku. Betul. Jadi YouTube itu menurutku kontennya itu punya pasar masing-masing. Yang horor ya horor. Mungkin kalau yang mainan ikutin tren siapa yang mainan lagi naik, misalkan Aa Zafran, ya ikutan ritme seperti itu. Itu yang saya maksud Mas Jono. Nggak harus ikut-ikut Indonesia lagi ramai pesulap merah. Akhirnya mainan ikut pesulap merah. Bagus. Jadi yang saya maksud collab itu dalam artian gini. Mainan konteksnya dia kan mainan-mainan anak tuh, ya kan. Coba collab dengan yang sama, gitu, yang satu genre gitu dong. Nah itu kalau. Tapi ntar dulu Mas Jono. Nah, saya yakin tempiling ya. Enggak. Saya tidak sedikit ada apa ya boleh dibilang. Enggak setuju juga dengan Mas Jono nih. Karena saya sendiri yang konten kreator horor dan Mas Jono yang konten kreatornya apa boleh dibilang apa baik lah. Tapi kita pernah collab loh, padahal nggak sama loh. Iya kan? Toh bisa dong. Bisa. Contoh lagi. Ntar dulu. Kita berbicara tentang YouTube siapa misalkan ya. Kasih contoh kemarin pesulap merah deh misalkan ya kan. Dia bisa collab dengan yang Denis, Dedi, ya ahli rukiah dalam ya konsep kan? talkshow mereka. Iya dong. Mereka tidak mengikuti genrenya pesulap merah. Nice, itu yang saya maksud. Bukan yang harus seperti yang trending sekarang, enggak. Kemungkinan ada beberapa yang trending dan itu enggak. Viewernya banyak bukan trending. Mainan itu bisa ditonton jutaan tiap hari tapi mereka nggak trending tapi menghasilkan duit. Intinya berarti kan bisa tanpa trending. Yang penting kan viewer. Trending hanya 3 jam seperti itu dengan transaksi atau pergerakan YouTube yang luar biasa akhirnya jadi trending. Nah itu pergerakannya sehari 2 hari itu nggak masalah, yang penting cuan. Kita harus ambil kiblatnya dulu, kita mau bikin konten apa ini? Masak, ada nggak sih referensi kita konten yang masak dan itu besar? Minimal. Kenapa orang-orang seperti ini? Adi Kadabra kemarin bikin konten terpuruk ketika pesulap merah naik, dia ikut-ikutan pesulap merah, itu ke bawah karena SEO-nya, karena kata kuncinya sing banyak dicari pada jam-jam itu. Misalkan orang searching pesulap merah ikut nongol, ikut direkomendasikan. Cuman akan tetapi yang saya maksud dengan collab yaitu untuk minimal untuk memperkenalkan ya kan channel kita. Bagaimana kita memperkenalkan channel kita tanpa kita dengan collab salah satunya. Misalkan saya bukan siapa-siapa, tetapi sekali-kalinya misalkan saya diundang di podcastnya Deddy Kobuser, minimal akan 1 juta orang yang melihat saya, dan di situ minimal ada 1000 orang yang penasaran dengan saya. Kok bisa saya diundang ke sana? Yuk kita lihat di YouTube channelnya. 1. Yang kedua, media promo. Media promo itu sangat penting. Salah satunya di TikTok. Ya, jadi apapun yang kita upload, ya kan, kita bikin behind the scenes-nya atau kita bikin golden scene-nya, ya kan, kita naikkan di beberapa apa sih namanya ya? Platform ya, entah itu dari TikTok, entah dari itu Instagram, Snapgram, atau apapun lah yang kalian punya, naikkan. Jangan takut tidak ditonton.
Intinya gitu, jangan takut. Nah ini saya sependapat, mungkin buat PR para kreator adalah ketika collab bisa ngeblend ke kontennya yang selama ini berjalan. Misalkan mainan pengen collab dengan Adikadabra, Adikadabra harus mengalah ikuti kontenmu, dia ikut main-mainan. Iya. Nah, harus seperti itu. Dan ketika konten kreator itu collab dengan Adi, dia harus ngeblend dengan kontennya Adi. Misalkan horor-hororan di situ menemukan mainan pun bisa. Iya. Saya setuju, itu bisa banget. Karena yang menurut pendapat saya ini, kenapa kegagalan dari para kreator adalah yang gaduh-gaduh, di mana satu channel itu ya ada talk show, ada film-filman, ada film anak-anak, semuanya dicoba. Kurang konsisten ya. Pihak YouTube itu udah menggablakan kalau jenengan baca pedoman-pedoman YouTube-nya, ya bikinlah yang satu genre, misalkan horor, terus nanti pihak YouTube akan menyuguhkan ke penonton horornya. Nah, kalau mainan ya kemainan. Itu menurutku yang bisa jadi salah. Menurutku pilihan untuk jadi kreator YouTube adalah pilihan yang tepat. Kita bayangin 3 tahun sekolah SMA setelah lulus pun tidak akan jadi apa-apa, itu bukan jaminan, benar nggak? Tapi Anda berkonsisten di YouTube 3 tahun ke depan, insya Allah udah jadi menghasilkan duit dari YouTube. Amin. Tepuk tangan dong teman-teman yuk. Oh. Keluhannya adalah teman-teman yang malas berproses. Padahal sekolah pun sama, bangun tidur apa berproses dilalui. Yang harapannya itu masih nol, masih awang-awang. Ber-YouTube pun sama sebenarnya, 3 tahun dilalui, pasti 3 tahun ke depan nggak mungkin nggak jadi duit. Kalau udah tahu arahnya kemana, kontennya harus apa, ilmunya apa. Nah ada 100 orang YouTuber, hanya mungkin 10 orang yang tahu tentang ilmu YouTube itu sendiri. Setuju apa enggak? Setuju banget. Ada orang yang balik ya. Oh iya wes. Dan untuk sekarang ini gampang teman-teman. Ada 2 pilihan kalau menurutku. Aku itu orangnya nggak idealis. Aku itu pengen YouTube karena pengen punya duit. Ada 2 pilihan untuk membangun channel seperti pertanyaan kenapa dari awal ngejar jam tayang itu 4.000 jam tayang susah, 1.000 subscriber susah. Itu ada 2 cara untuk sekarang itu Indonesia paling mudah, paling maju. Kalau memang nggak mau melalui itu, tinggal beli channel yang 1.000 subscriber, 4.000 jam tayang, harganya mungkin 3,5 jutaan. Itu udah melalui proses awal dari 0 sampai itu. Cuman kepuasannya akan beda. Jadi balik ke teman-teman, mau berproses dari 0 atau mengeluarkan duit 3,5 juta. Kalau 3,5 juta, dari Anda mulai mengonten, akan terlihat dolar hijaunya sudah mulai. Itu akan memberi semangat. Udah memberi modal, hapus modal 3,5 juta, minimal aku harus konten terus. Itu pendapatku yang bisa jadi salah. Tapi aku daripada harus bangun dari 0, 3 bulan belum tentu monetis, mending aku hilang duit 3,5 juta, aku semangat kontennya. Kalau saya salah satu orang yang paling tidak setuju apabila kita membeli channel yang sudah monetize. Alasannya kenapa? Paling tidak setuju. Karena saya alasannya. Iya. Karena kalau saya mengibaratkan begitu saya sekolah, ya. Kemudian beli jasa boleh juga, atau saya ternyata sudah langsung masuk ke kelas 3 atau ke kelas 2 atau ke kelas 4. Akhirnya kita tidak tahu pelajaran kelas 1 seperti apa, pelajaran kedua seperti apa, ya kan? Sama saja kita langsung menjadi kori, padahal kita belum tahu iglab, idgham dan apa tadi Mas Amar? Oh, Amarnya kesana tadi yang satu dibahas, ya kan? Jadi seperti itu. Satu, dan pengalaman pribadi saya memiliki 3 account dan semuanya saya berproses dari 0. Dan yang pertama saya bikin benar-benar dari 0 banget, karena saya dulu dari bikin menggunakan handphone, tidak punya kru sama sekali. Saya hanya berjalan seorang diri, tidak tahu cara ngedit dari handphone. Oke. Kita bercerita dulu Mas Jono, ya kan? Yeah. Kemudian dengan itu saya berproses. Oh ternyata perlu ngedit. Saya belajarlah. Ya kan, belajar kepada salah satu editor, dan ternyata karena saya bermodal handphone, saya suruh download Filmora Go yang notabene itu sangat jelek banget, ya kan, buat saya pribadi. Saya coba ngedit dari situ, hasilnya nggak maksimal, saya nggak putus asa. Kemudian belajar sekarang saya belajar lagi, naik lagi dari handphone juga masih menggunakan KineMaster dan lain sebagainya. Kemudian alhamdulillah dengan berproses seperti itu, kemudian sampai ke monetize dengan 4 bulan baru dapat monetize. Saya merasa sangat bangga, dan ilmu yang saya dapat, oh ternyata harus seperti ini. Alhamdulillahnya
aku yang awal hanya bermodal handphone yang masih super biasa banget Android, berdasarkan bermain YouTube, alhamdulillah semuanya atas izin Allah. Sekarang saya sudah mempunyai kamera 2, saya sudah mempunyai laptop 2, saya sudah dapat mobil, saya sudah dapat rumah dari YouTube. Dan dari YouTube. Dan di situ saya merasa kepuasan yang sangat luar biasa. Dan saat kita sudah diproses di titik itu, saya punya sahabat yang namanya Ocol dan Rizky, tepuk tangan buat mereka. Mereka sangat berjasa banget, buat kampus saat ini. Karena timnya aku sudah nggak aku bangga banget. Kenapa? Karena saya coba setelah saya berawal dari nol tadi, begitu saya bikin account satu lagi, 2 minggu atau 10 hari kita monetize. 1 minggu aku monetize. Kenapa? Karena saya sudah tahu caranya atau tekniknya. Kalau saya tidak tahu dari awal, hanya berdasarkan beli, nanti kalau mau monetis gimana sih caranya? Cara daftarin nomor rekening gimana sih? Cara ini itu banyak. Nanti saat akun kita amit-amit jabang bayi kena hack atau ada masalah karena email kita bukan email pribadi, itu akan susah untuk dipulihkan lagi. Nah itu kalau sudah besar hati-hati karena itu terjadi di tim saya yaitu Ghostmaster. Dia sudah 980.000. Ingat 980.000, sedikit lagi 1 juta subscriber. Sekarang nggak bisa balik karena pemilik email pertamanya tidak mau memberikan biasanya yang ditanyakan siapa nama ibu, siapa nama apa gitu kan. Dia nggak mau memberikan. Inilah pertanyaan verifikasinya ya kan. Nggak bisa, maka dari itu bikin sendiri dari nol, jangan sampai beli. Yakin kalian bisa? Yakin nggak? Yakin nggak? Ini dikembalikan. Harus yakin. Enggak, power kita harus tepat. Kita sebagai YouTuber. Ini dikembalikan. Barangkali teman-teman juga nggak nol banget. Maksudnya dikembalikannya adalah mungkin teman-teman sudah bisa Kin Master, nggak seperti Adika Dabra yang awal-awal belajar Kin Master. Mungkin teman-teman di sini ya sudah ngerti teknik videografer dan gampang, dan itu kembalikan ke mereka mau teknik yang mana. Jadi analogiku adalah kita membeli warung di warteg yang sudah jadi, atau kita membangun geti pangkalan dewek, gawe pondasi dewek, gawe warung, geti sabar lil pembeli datang. Atau kita tuku warung, setelah itu masakannya kita harus lebih enak dari pangkalan yang lama. Kalau channel beli dan kita ramuannya lebih enak, mungkin itu akan lebih rame. Nah, jangan yang channel yang kita beli ceritanya misalkan horor-hororan, kita bikin lebih jelek dari dia. Kayak kita beli warung, ternyata wartegnya nggak enak dan kita jauh lebih enak, nggak enak. Nah itu akan yang mengedropkan kita. Nah nanti kalau sudah berproses dan kita mendapatkan penonton dari channel yang lama, kita hapus, kita setting ulang lagi channel itu menjadi channel kita pribadi. Kalau aku yang melakukannya seperti itu. Kalau pengen cara bukan praktis sih, kayak kita ke Jakarta mau langsung tol atau langsung belok-belok dulu tapi nggak nyampe-nyampe, istilahnya seperti itu. Banyak ada kreator yang menyerah di tengah jalan karena jam tayang. Tapi banyak kreator yang semangat gara-gara sudah mengeluarkan modal 3,5 juta. Jadi pilihannya dikembalikan ke betul. Mau pakai trik siapa monggo. Dan itu sah-sah saja selama kita YouTube kan punyanya orang Amerika. Kita melawan orang Amerika jihad. Kita ngumpulin duitnya orang Amerika jihad. Betul. Pinter-pinteran. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Mas Jono dan Bang Adika Dabra. Tapi gini, sekali lagi saya tetap menghimbau kepada teman-teman, saya tetap kekeh dengan pendapat saya beda dengan Mas Jono. Nanti di rumah aja lah keketuanya. Iya. Di rumah aja ya. Ya mungkin ada salah dari takutnya saya. yang nanti seperti tadi. Nanti saya simpulkan. Kita lanjut ke belakang ya. Kita dulu ke belakang. Udah dilanjut. Kita aku belum selesai sama dia. Nanti berantem nanti. Udah sampai urusan sama saya. Enggak, ini belum kelar loh. Enggak bisa kayak gitu caranya. Ntar dulu, ini belum selesai. Enggak bisa. Oh, dia kayak Aku sekarang bisa pindah ke urusan. Itu 1, 2, 3